Nah, melalui program apprenticeship dari IUP Information System ini, kamu bisa mulai membangun portofolio level internasional. Nah, selain itu, kamu juga akan lebih mudah dalam membangun jaringan secara global karena bekal pengalaman yang kamu miliki. Hai Kuiperian, jumpa lagi nih sama aku. Kali ini, aku masih akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan program super keren dari Universitas Pembangunan Jaya alias UPJ. Program super keren ini adalah UPJ International Undergraduate Program atau IUP Information Systems. Kuiperian, masih ingat kan kalau IUP Information System ini punya program magang atau apprenticeship untuk mahasiswanya? Nah, di video ini, aku masih akan membahas seputar program magang atau apprenticeship tersebut. Aku kasih tahu ya, melalui program magang atau apprenticeship di IT company luar negeri bisa mengantarkan kamu menuju karir masa depan di bidang teknologi. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana aja sih peluang magang atau apprenticeship di IT company luar negeri yang sudah bekerja sama dengan UPJ? Seperti yang dibahas di video sebelumnya, dengan mendaftar di IUP Information Systems, kamu bisa mendapatkan peluang untuk magang atau apprenticeship di IT company luar negeri, seperti di Singapura, Vietnam, dan juga Malaysia yang sudah bekerja sama dengan UPJ. Terus, apakah kita akan mendapat gaji layaknya karyawan? Yap, betul banget. Kamu bisa meraih penghasilan atau student allowance hingga 16.200 US dollar selama mengikuti program apprenticeship. Jadi, bukan cuma mendapatkan ilmu dan pengalaman aja ya. Program apprenticeship ini turut menciptakan global alias global but local IT talents. Nah, maksudnya apa tuh? Local talent yang bisa menunjukkan performanya di level global. Keren banget kan? Kalau kamu mau menjadi global IT talents, siap-siap deh daftar ke IUP Information Systems. Nah, melalui program apprenticeship dari IUP Information System ini, kamu bisa mulai membangun portofolio level internasional. Nah, selain itu, kamu juga akan lebih mudah dalam membangun jaringan secara global karena bekal pengalaman yang kamu miliki. Gimana? Keren banget kan programnya? Biar makin jelas, kamu bisa tonton video sebelumnya. Linknya sudah aku taruh di description box ya. Nah, sekarang Kuiperian pasti penasaran kan? Gimana sih peluang karirnya? Oke, aku akan bahas peluang karir menjanjikan dan berpotensi yang bisa kamu raih setelah kamu lulus dari program tersebut. Kita bahas satu persatu yuk. Pertama, Information Systems Manager. Seorang Information System Manager juga kerap disebut Information Technology atau IT Manager. Tugasnya adalah mengelola, merancang, dan melakukan pemantauan terhadap sistem informasi dalam berbagai pengaturan. IT Manager ini juga akan mengawasi semua staf yang ada di Departemen Information Technology alias IT. Sementara itu, para staf di departemen ini tugasnya merencanakan serta memelihara hardware dan software yang digunakan di perusahaan. Jadi, kalau terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan komputer, jaringan, dan sistem, maka manajer IT bertanggung jawab untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. So, kerjaannya ini bakalan berhubungan dengan banyak orang di departemen lainnya, seperti bagian HRD dan keuangan. Peluang karir berikutnya adalah Computer Network Architect. Kamu mungkin baru dengar profesi ini ya. Profesi yang satu ini memang masih belum sepopuler profesi lainnya di bidang teknologi informasi. Tapi kamu perlu tahu nih, Computer Network Architect ini tugasnya merancang dan membangun jaringan komunikasi data, termasuk Local Area Networks atau LANs, Wide Area Networks atau WANs, dan intranets. Computer Network Architect juga harus punya pengetahuan luas tentang rencana bisnis di organisasi untuk merancang jaringan yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya ada software developer. Tugasnya mengembangkan dan memodifikasi suatu software. Oleh karena itu, untuk menjadi software developer, kamu harus memiliki kemampuan yang mumpuni terkait coding dan harus punya berbagai ide untuk pengembangan software. Oh ya, software developer juga harus punya kemampuan bekerja sama yang baik,
Karena dalam menjalankan pekerjaannya, software developer harus berhubungan dengan desainer grafis, manajer produk, dan pihak lainnya. Kemudian, profesi berikutnya, Information Security Analyst. Information Security Analyst ini punya tugas menjaga keseluruhan data dan informasi yang dimiliki perusahaan atau institusi. Karena peranannya yang sangat penting, Information Security Analyst ini dibutuhkan bukan hanya di perusahaan swasta loh, tapi juga di pemerintahan, militer, hingga organisasi non-profit. Gimana? Kamu tertarik nggak? Nah, selanjutnya ada Application Analyst. Application Analyst sebagai bagian dari tim IT yang punya peran untuk memastikan bahwa sistem aplikasi komputer yang dipakai sudah memenuhi kebutuhan di suatu organisasi. Selain itu, Application Analyst juga bisa merancang, mengembangkan, serta menerapkan sistem pengganti yang bisa membantu memenuhi tujuan organisasi dengan lebih baik. Terus, kerjanya di mana ya? Application Analyst bisa bekerja di berbagai macam sektor yang berbeda, karena setiap organisasi pada dasarnya punya kebutuhan khusus akan aplikasi yang bisa membantu memenuhi tujuan organisasi. Misalnya, perusahaan atau organisasi di bidang retail, keuangan, healthcare, pendidikan, dan administrasi publik. Peluang karir yang selanjutnya berhubungan erat dengan data, yaitu data scientist. Data scientist tanggung jawabnya adalah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Data yang dimaksud biasanya jumlahnya sangat besar atau disebut big data. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, data scientist harus punya kemampuan menganalisis data serta keterampilan untuk mencari tahu informasi dengan memanfaatkan metode statistik. Dan informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berguna untuk pengembangan bisnis. Cocok banget kan sama lulusan sistem informasi? Eits, masih ada lagi loh peluang karir berikutnya, yaitu System Analyst. System Analyst ini fokus melakukan penelitian, perencanaan, hingga pemilihan perangkat lunak dan sistem yang dapat mengakomodasi kebutuhan perusahaan. So, kalau kamu tertarik dengan profesi ini, kamu harus punya kemampuan analisis yang kuat untuk menciptakan solusi dan harus punya pemahaman yang baik terkait dengan bahasa pemrograman, perangkat keras, dan sistem operasi. Next, Computer Systems Administrator. Tanggung jawabnya adalah memelihara hingga mengoperasikan sistem komputer perusahaan, terutama komputer multipengguna seperti server. Computer Systems Administrator ini juga selalu memperbarui semua peralatan dan perangkat lunak. Computer System Administrator adalah pihak pertama yang akan dihubungi ketika ada masalah teknis terkait jaringan. Contohnya, memastikan koneksi internet di kantor berfungsi dengan baik, atau memastikan server memproses email yang dikirim dan diterima oleh semua staf di perusahaan. Nah, yang terakhir, kayaknya udah familiar ya, Web Developer. Web Developer adalah seorang yang menciptakan dan mengelola website. Web Developer mengembangkan semua bagian yang ada pada suatu website, mulai dari layout sampai fitur-fiturnya. Seorang web developer harus memperhatikan pengalaman pengguna alias user experience. Jadi, selain punya pemahaman dan pemrograman, web developer juga perlu dibekali keahlian desain grafis. Oke Kuiperian, itulah beberapa jenis profesi yang bisa digeluti lulusan sistem informasi. Melalui program magang atau apprenticeship di IT company luar negeri yang ditawarkan oleh IUP Information Systems, kamu bakal dapat gambaran yang nyata tentang berbagai jenis pekerjaan tersebut. Oh iya Kuiperian, kira-kira selain magang atau apprenticeship di IT company luar negeri, dengan mengikuti program IUP Information Systems, masih bisa mendapat banyak keuntungan lainnya nggak ya? Tentu aja dong. Nih, yang pertama, kamu bakal dapat student allowance atau penghasilan selama mengikuti program magang atau apprenticeship di IUP Information Systems. Ini sudah aku sebutkan berkali-kali ya, dan pastinya nggak mau nolak kan? Kedua, pekerjaan yang kamu jalani saat magang atau apprenticeship adalah pekerjaan yang paling dibutuhkan dalam 10-20 tahun mendatang. Tentu, pengalaman ini akan sangat bermanfaat buat kamu di masa depan nanti. Ketiga,
International Learning Exposure. Maksudnya, kamu bisa mempelajari banyak hal di level internasional. So, pasti ilmu dan pengalaman yang akan kamu dapatkan gak kaleng-kaleng ya. Wah, gimana nih Kuiperian? Seru banget kan? Terus, gimana caranya bisa mengikuti program apprenticeship dengan lancar ya? Nah, untuk hal ini, kamu perlu melakukan beberapa poin berikut ini Kuiperian. Pertama, meningkatkan skill. Tujuannya supaya kamu siap menjalani berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab kamu di tempat magang atau apprenticeship. Kedua, tidak mudah menyerah. Karena selama magang atau apprenticeship, kamu akan menemukan banyak tantangan. Kalau kamu gampang nyerah, apa kabarnya tuh? Ketiga, kamu juga harus punya modal percaya diri. Bayangkan, kamu harus berinteraksi dengan para pekerja lainnya dari luar negeri. Jadi, kepercayaan diri kamu harus tinggi ya. Dan yang keempat, pastinya kamu harus daftar dulu nih ke program IUP Information Systems, biar bisa merasakan pengalaman magang atau apprenticeship di IT company luar negeri. Cara daftarnya gimana ya? Nah, kamu bisa langsung cek aja di video yang ini ya. Terus, kalau misalnya mau lebih lengkap lagi, kamu bisa juga cek infonya di website, yaitu di informationsystems.upj.ac.id. Kalau di antara kamu masih ada yang penasaran info seputar jurusan IUP Information System ini, langsung aja tanya di kolom komentar. Oke deh Kuiperian, cukup sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kamu ya. Sampai jumpa!